Aduh, akhirnya sampai juga kita, Kak. Iya, capek juga ya dorong-dorong kayak gini. Iya. Ada teman-teman kelas 2 di rumah. Halo teman-teman, masih inget gak sama aku, Ru? Nah, ini kakakku, Kak Dona. Halo teman-teman di rumah, aku Kak Dona. Teman-teman di rumah, sudah berolahraga belum? Kalau aku sih sama Kak Dona udah. Tadi senam-senam dikit, terus dorong-dorong ini deh. Lumayan berkeringet ternyata. Teman-teman di rumah jangan lupa berolahraga ya, yang ringan aja agar badan tetap bugar. Ru, coba kasih tahu teman-teman, kita lagi dorong-dorong apa nih? Oh iya, kita baru saja membeli air minum galon dan minyak nih teman-teman. Teman-teman pasti tahu dong, air dan minyak itu termasuk benda apa? Iya bener, air dan minyak termasuk benda cair. Wah, hebat. Lu udah tahu ya? Iya dong Kak, soalnya 2 hari kemarin kita kan sudah belajar tentang jenis-jenis benda cair dan juga sifat benda cair. Jadi agak ngerti-ngerti dikit gitu deh. Tunggu, hari ini berarti hari apa ya Kak? Ayo, hari apa? Coba diinget-inget, 2 hari lalu hari Senin. Kemarin hari Selasa. Berarti hari ini? Hari apa ya? Betul sekali, hari ini hari Rabu. Oh iya, hari Rabu. Nah, hari ini kita mau belajar apa nih Kak? Masih tentang benda cair kan? Bener, Ru. Yuk kita sama-sama dengar penjelasan dari narator berikut ini dulu. Hari ini kita akan belajar tentang kegunaan benda cair. Setiap benda cair yang ada di sekitar kita memiliki kegunaannya masing-masing. Bisa digunakan untuk minum, menggoreng, dan kegiatan lainnya. Perhatikan gambar ini. Ini adalah benda cair untuk kegiatan masak-memasak. Ini adalah benda cair untuk menyiram tanaman. Ini adalah benda cair untuk vitamin tubuh. Ini adalah benda cair untuk membersihkan tubuh. Dan masih banyak kegunaan benda cair lainnya. Wah, banyak sekali ya Kak kegunaan benda cair. Iya, dan bukan itu aja loh kegunaannya benda cair. Aku jadi makin gak sabar nih Kak buat belajar. Cepetan deh, masukin galon sama minyaknya ke dalam rumah. Nah, sambil Kak Dona dan Ru jalan ke rumah, teman-teman di rumah coba amati yuk. Lalu sebut, tulis, dan gambarkan benda cair yang sudah kamu gunakan hari ini. Asik, aku juga pengen ikutan Teman-teman, nanti kita ketemu lagi ya di dalam. Ayo Kak, kita dorong lagi. Yuk, ambil. Yuk, semangat. Aduh berat. Nah, Ru sudah selesai nih gambarnya Kak. Sebutkan, tuliskan, dan gambarkan benda cair yang sudah kamu gunakan hari ini. 1, 2, 3. Air minum, air untuk mandi, dan minyak kayu putih. Wah, hebat. Ternyata Ru dan teman-teman di rumah sudah menggunakan banyak jenis benda cair ya hari ini. Oh iya, Kak Dona ada ide nih. Gimana kalau kita main tebak-tebakan gambar benda cair yang muncul? Lalu sebutkan kegunaannya yuk. Mau Kak, mau? Oke, teman-teman di rumah juga ikutan ya. Pasti seru loh. Oke, siap ya? Gambar benda cair dan kegunaannya yang pertama adalah... Wah, aku ini pasti tahu nih Kak. Sampo. Kegunaannya untuk mencuci rambut. Benar, jadi shampoo itu termasuk benda cair untuk mandi dan perawatan tubuh ya. Oke, lanjut ke gambar berikutnya ya.
Oh, ini kecap Kak. Biasa digunain mama untuk bumbuin masakan biar tambah sedap. Bener, Ru. Wah, ternyata kamu suka bantuin mama masak juga ya. Hebat. Iya dong, karena aku suka masakan mama. Nah, sekarang gambar terakhir nih. Mari kita lihat. Wah, kalau ini tuh aku tahu banget. Itu adalah cairan pembersih tangan. Bener, digunakan supaya tangan kita bersih dan terhindar dari kuman dan virus. Gambarnya sudah habis ya Kak? Iya, tapi Kak Dona punya cerita yang masih nyambung dengan bahasan kita loh. Kita baca yuk. Ayo Kak, teman-teman kita simak bersama ya ceritanya. Benda cair, apa kegunaannya? Ada beberapa contoh benda cair, seperti air, minyak, susu, dan teh. Benda cair apa yang ada di rumahmu? Benda cair tersebut memiliki berbagai macam kegunaan. Air digunakan untuk minum atau menyiram tanaman. Minyak digunakan untuk menggoreng. Ada juga benda cair yang digunakan untuk obat, seperti madu, minyak, dan alkohol. Kita tahu benda cair dapat meresap. Benda cair dapat meresap dengan mudah pada beberapa bahan, namun ada juga bahan yang tidak dapat menyerap air. Bahan yang menyerap air antara lain katun, kain pel, kaos, dan kertas. Bahan yang tidak dapat menyerap air antara lain logam, plastik, kaca, dan karet. Apakah semua benda cair bisa diserap dengan mudah? Tentu saja tidak. Benda cair itu memiliki kekentalan yang berbeda. Semakin kental bentuknya, maka akan semakin susah diserap. Minyak lebih kental daripada air. Jadi, minyak akan lebih susah diserap daripada air. Demikian ceritanya tentang benda cair. Gimana? Menarik nggak? Menarik Kak. Menarik gak teman-teman? Kalau begitu, kita bisa mulai tanya jawab tentang ceritanya. Teman-teman di rumah juga sambil menjawab dan ceritakan ke orang tua, kakak, adik, atau siapapun yang ada di dekat kalian ya. Coba, sekarang Kak Dona tanya nih, apa sih judul cerita tadi? Judulnya benda cair, apa kegunaannya? Benar sekali, Ru. Lalu, apa saja sih yang dibahas di cerita ini, Ru? Jadi cerita ini dijelaskan ada berapa kegunaan benda cair Kak. Ada yang bisa digunakan untuk minum, mandi, dan menyiram tanaman. Berarti air untuk minum, mandi, dan menyiram tanaman itu sama nggak, Ru? Beda Kak, untuk mandi dan menyiram tanaman biasanya pakai air mentah. Dan untuk minum adalah air yang sudah matang. Betul sekali, Ru. Lalu benda cair bisa digunakan untuk apa? Ada yang digunakan untuk menggoreng, seperti minyak goreng Kak, yang tadi kita beli. Benar. Terus ada juga yang digunakan untuk obat, misalnya madu dan minyak gosok. Seperti minyak kayu putih yang tadi Ru gambar, itu termasuk minyak gosok loh. Oh, terus di cerita tadi ada juga alkohol untuk obat Kak. Itu maksudnya apa ya? Oh, itu maksudnya cairan alkohol untuk membersihkan luka, Ru. Jadi supaya lukanya tetap kering. Tapi harus hati-hati menggunakan ini dan minta bantuan orang tua. Dan juga cairan ini tidak bisa diminum ya, Ru. Kenapa? Karena setiap benda cair kan punya kegunaannya masing-masing Kak. Betul sekali, Ru. Nah, kalau gambar ini maksudnya apa? Ru bisa jelaskan nggak? Oh, ini tentang benda-benda yang bisa menyerap benda cair dan yang tidak. Kain katun, kain pel, kertas, dan tisu bisa menyerap air. Dan yang tidak bisa menyerap air? Ada logam, kaca, dan plastik Kak. Benar, dan selain itu, encer atau kentalnya benda cair juga menentukan ia bisa diserap lama
atau cepat, Ru? Seperti gambar ini. Kira-kira yang lebih encer dan mana yang lebih kental, Ru? Susu lebih encer dari minyak, Kak. Tapi kenapa begitu ya, Kak? Ada yang encer dan ada yang kental. Nah, ini kembali lagi ke jawaban Ru sebelumnya, tergantung dari kegunaannya. Misalnya, susu yang encer agar kita mudah minum dan menelannya. Lalu minyak goreng biasanya kental karena digunakan untuk menggoreng. Dan pastinya minyak goreng tidak untuk diminum ya, Ru. Oh, begitu ya, Kak. Ayo teman-teman, kita bacakan kelima kata yang muncul ini dengan lantang ya. Siap? 1, 2, 3. Atas, hari, akan, orang, semua. Hebat, Ru. Teman-teman di rumah juga hebat-hebat semuanya. Nah, sekarang kita belajar intuisi bilangan yuk. Lu tahu nih, Kak, intuisi bilangan itu maksudnya kita memperkirakan suatu menggunakan bilangan kan, Kak? Iya benar. Ayo sekarang Ru dan teman-teman di rumah boleh ikut kerjakan soal ini ya. Berapa hasil perkiraan dari 253 ditambah 246 ditambah 239 ditambah 263. Nah, agar lebih mudah memperkirakan penjumlahannya, kita bisa mencari bilangan sepadan dari angka tersebut. Bilangan sepadan itu angka bulat terdekat dari si angka itu ya, Kak? Bener, Ru. Nah, ini Kak Dona contohin ya. Bilangan sepadan atau angka yang mendekati 253 adalah 250. Nah, coba kamu. Oh, aku coba ya, Kak. ...253 dekat dengan 250. 246 dekat dengan 250. 239 dekat dengan 250. 262 dekat dengan 250. Jadi diperkirakan 250 ditambah 250 ditambah 250 ditambah 250 sama dengan 1000. Menurut Ru, hasil perkiraan tadi lebih dari atau kurang dari hasil sebenarnya? Lebih atau kurang ya, Kak? Kita coba satu persatu ya. Nah, 253 lebih dari atau kurang dari 250? Lebih, Kak. Lebih dari. Oke, selanjutnya kalau 246 lebih atau kurang dari 250? Kurang, Kak. Kurang dari ya. Lalu kalau 239 lebih atau kurang dari? Kurang, Kak. Kurang. Terus yang terakhir 262 lebih atau kurang dari 250? Lebih. Lebih. Oke, nah kita coba cek ya. Berarti ada 2 kali yang lebih dan 2 kali yang kurang dari ya. Setuju? Setuju, Kak. Berarti seimbang, Kak. Nggak ada kurang, nggak ada lebih. Bisa jadi begitu, Ru. Nah, berarti perkiraan angka 1000 tadi kira-kira sepadan atau sama dengan hasil sebenarnya ya? Oke, kita coba ya. Jadi penjumlahan 253 ditambah 246 ditambah 239 ditambah 262 kira-kira hasilnya adalah 1000. Yaitu bisa mendekati atau sepadan dengan hasil sebenarnya. Dan ternyata perkiraan tadi sama dengan hasil sebenarnya. Hore! Yeay. Tapi diingat ya,
Dalam intuisi bilangan ini yang penting adalah cara kita mengiranya, bukan hasil sebenarnya. Mengerti, Kak? Baiklah, Ru dan teman-teman, berarti kita bisa lanjut belajar menentukan pecahan 1/4 menggunakan kelapa. Mau nggak, Ru? Pakai kelapa, Kak. Percobaan apa tuh? Mau tahu kan? Kalau begitu, mari kita ke ruangan laboratorium ala Ru dan Kak Dona. Ayo, Kak. Yuk. Wah, ada kelapa. Boleh diminum kan ini, Kak? Aku tuang ya. Tunggu dulu, Ru. Kelapanya kita gunakan untuk belajar dulu. Nanti kalau udah selesai, baru deh kita minum sama-sama. Gimana? Oke, Kak, siap. Oke. Nah, baik. Kita perhatikan sama-sama ya. Ini ada 4 gelas berukuran sama dan 1 buah kelapa. Kak Dona akan menuang air kelapa ke 4 gelas ini sama rata. Oke. Dan yang terakhir. Oke. Nah, gimana, Ru? Sudah sama rata kan semuanya? Sudah, Kak. 4-4-nya terisi sama rata. Nah, itu artinya banyak air kelapa dalam 1 gelas merupakan 1/4 dari air kelapa utuh. Atau bisa dibilang juga jika masing-masing 4 gelas ini disatukan, artinya itu adalah 1 air kelapa utuh. Kamu paham? Belum ya? Nggak apa-apa. Kak Dona kasih 1 contoh lagi ya. Nah, ini ada 2 kotak makan yang sudah dibagi 4. Artinya, setiap bagian dinyatakan sebagai pecahan 1/4. Nah, sekarang perhatikan. Kotak makan pertama, keempat bagian kotaknya terisi air. Sementara kotak kedua hanya 1 bagian kotak yang terisi. Kotak makan pertama, semua bagiannya terisi, sehingga disebut 1 wadah berisi air. Sedangkan kotak makan yang kedua hanya terisi air di 1 bagian dari 4 kotaknya saja. Disebutnya apa, Ru? Tahu nggak? Berarti itu 1/4 wadah berisi air, Kak? Iya, betul. Wah, hebat ya, Ru. Sudah mulai mengerti ya? Nah, teman-teman di rumah bagaimana? Sudah siap mengerjakan soal? Wah, teman-teman mau latihan 1 kali lagi. Iya, Kak. Terus setuju sama teman-teman di rumah. Kita latihan sekali lagi dulu, biar abis itu menjawab soal. Boleh. Nah, contoh kali ini adalah gelas. Kak Dona bagi gelas ini menjadi 4 garis. Sekarang kakak isi 1 garis yang paling bawah. Oke, nah sekarang 1 dari 4 bagian gelas ini sudah terisi air. Jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, artinya 1/4 gelas terisi air, Kak. iya benar, hebat, Ru. Nah, teman-teman di rumah sekarang sudah mengerti kan ya? Wah, keren semuanya. Kita lanjut lagi. Perhatikan ya teman-teman. Di sini sudah ada 1 botol penuh terisi air. Nih, nah, Ru, coba tolong isi seluruh gelas ini sama rata ya. Oke, Kak. Sudah semua, Kak. Baik, terima kasih ya, Ru. Berarti sekarang isi dari 1 botol tadi sudah pindah ke 4 gelas ini. Pertanyaannya, isi 1 gelas ini sama dengan berapa bagian botol? Oh, Ru tahu, Kak. Karena tadi isi 1 botol ini dibagi rata menjadi 4 gelas. Jadi isi 1 gelas ini sama dengan 1/4 bagian botol. Iya benar, 1/4. Wah, Ru hebat ya. Kamu sudah mengerti tentang 1/4. Teman-teman di rumah juga mengerti kan? Hebat, tepuk tangan semuanya. Nah, untuk menjawab soal, kita kembali ke ruang papan tulis yuk. Siap, Kak. Ayo teman-teman, ikuti ya. Seru nih, apalagi habis ini kita minum es kelapa. Hehe.
Ini dia saat yang kita semua tunggu-tunggu, latihan soal. Asik. Kita sama-sama jawab soal berikut ini ya, teman-teman. Dan Ru sudah siap? Siap, Kak. Oke. Pertama, lingkari wadah mana yang seperempatnya terisi air. Menurut teman-teman yang mana? Kalau Ru pilih yang ini nih, nomor 2. Betul nggak, Kak? Coba kamu lingkari yang mana? Nah, itu. Yakin? Yakin? Kita cek jawabannya ya. Wadah yang terisi seperempat dengan air adalah yang kedua. Yeay! Jawaban Ru bener. Hebat. Teman-teman di rumah gimana? Ada yang belum sempat menjawab? Nggak perlu sedih, salah juga bagian dari pelajaran kok. Yang penting sekarang teman-teman sudah tahu mana jawaban yang benar. Harus tetap semangat ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Siap, lanjut. Oke, soal kedua. Arsirlah atau warnailah bagian yang menunjukkan seperempat. Nah, ayo Ru dan teman-teman di rumah, mana bagian yang menunjukkan seperempat? Teman-teman, sudah siap menjawab? Kalau Ru, jawaban Ru adalah yang ini nih. Coba yang mana? Sudah, Kak? Betul nggak? Ayo teman-teman di rumah, ada nggak yang sama jawabannya kayak Ru? Ada? Kalau begitu jawaban teman-teman di rumah dan Ru adalah benar. Hore, bener lagi. Oke, nah kita coba satu soal terakhir ya, soal ketiga. Nah, apakah bagian yang terisi air merupakan seperempat dan mengapa? Nah Ru, jawaban yang ini harus dengan alasan ya. Coba, mengapa? Kalau jawaban Ru, bukan, Kak. Bukan seperempat. Kenapa tuh? Karena keempat bagiannya tidak mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Teman-teman di rumah gimana? Apakah jawabannya sama dengan Ru? Sama lagi. Wah, kompak ya kalian. Jadi jawaban Ru tadi adalah bukan seperempat karena keempat bagiannya tidak mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi jawaban Ru dan teman-teman benar. Wah,